budaya ya. Jadi bagaimana kita khususnya di lingkungan FMIPA itu punya komitmen membangun lingkungan yang bebas korupsi. Yang terpenting tadi ada mata kuliah yang memang untuk mengedukasi mahasiswa supaya ada karakter lingkungannya yang semuanya ada secara teoritis, kemudian ada aksi nyata. Jalan pagi keliling FMIPA, pulang-pulang mampir ke Royal Plaza. Halo, selamat pagi Sobat MIPA. Senang rasanya kita kembali berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat MIPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap berkomitmen untuk membangun lingkungan kampus yang jujur, bersih, dan bebas dari korupsi. Selamat datang di Mikrofon MIPA Kabar Riset, obrolan fun dan inspirasi. Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki ke sesi obrolan yang hangat pada hari ini, saya mengajak Sobat MIPA untuk berkenalan dengan kami terlebih dahulu. Halo Sobat MIPA, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Sofiana. Di sini saya berkesempatan untuk memandu obrolan hangat pada hari ini selama 20 hingga 30 menit ke depan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri nih Sobat MIPA. Sudah hadir bersama saya dua narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang menjadi salah satu tokoh ZI inspiratif di FMIPA. Di sini ada Profesor Dr. Munasir MSI selaku koordinator program studi S1 Fisika dan Ibu Dr. Andes Herlina Fitri Hidayati MSI selaku pembina Eko Kampus di FMIPA UNESA. Selamat datang di Mikrofon Profesor Munasir dan Ibu Herlina. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ibu, Bapak. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Profesor Munasir dan Ibu Herlina karena sudah berkenan hadir bersama kami di Mikrofon pada hari ini. Nah, Sobat MIPA, bersama kedua narasumber kita hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting di lingkungan kampus, yaitu tentang zona integritas dan budaya Eko Kampus di FMIPA UNESA yang menjadi salah satu wujud nyata dalam membangun lingkungan kampus yang tertib, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nah, Sobat MIPA perlu ketahui bahwa zona integritas ini tentu bukan sesuatu yang jauh dari keseharian kita, karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita membangun lingkungan kampus yang tertib, jujur, nyaman, dan peduli terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Nah, agar Sobat MIPA bisa lebih memahami akan hal tersebut, mari kita mulai obrolan pada hari ini dengan membahas mengenai zona integritas bersama Profesor Munasir terlebih dahulu. Baik, Prof. Sebagai pembuka, mungkin di sini banyak Sobat MIPA yang pernah mendengar istilah zona integritas, namun belum terlalu paham begitu, Prof. Nah, baik di sini Profesor Munasir sebagai pembuka obrolan kita pada hari ini, mungkin Prof bisa menjelaskan secara sederhana terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di FMIPA UNESA. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini kita diskusi tentang ZI ya. Jadi sebetulnya istilah ZI itu udah trennya itu sudah rame ya dibicarakan di kampus-kampus ya. Betul. Termasuk mungkin di UNESA ya. Tapi memang butuh effort bersama ya, karena ZI sebetulnya kan sebuah budaya ya. Jadi bagaimana kita khususnya di lingkungan FMIPA itu punya komitmen membangun lingkungan yang
bebas korupsi, kemudian birokrasinya ya, terutama teman-teman Tendik dan mungkin di unsur pimpinan itu memberikan layanan yang bersih dan bersih dan melayani. Itu artinya secara budayanya itu sudah kita bangun secara bersama begitu. Jadi budaya anti korupsi, budaya layanan yang bersih dan baik gitu, transparan, itu harusnya sudah menjadi budaya, bukan lagi aturan ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya dari sisi regulasi atau sistem yang sudah dibangun di UNESA ya pada umumnya, saya kira sudah bagus. Jadi sistem birokrasinya artinya kita sudah menggunakan sistem ya, by sistem ya, semuanya ada di sistem. Jadi layanan akademik itu semuanya ada di situ. Jadi saya kira semuanya bisa akses secara transparan dan saya kira cepat juga layanannya, jadi accessible, jadi semua bisa mengakses dengan baik dan ya saya kira transparan ya, dan tidak ada, karena by system kemungkinan terjadi pungutan atau ya yang berbau korupsi, apalagi korupsi ya, itu saya kira sudah tidak ada ya. Nah sekali lagi ZI, zona integritas itu sebetulnya kan ya mungkin implementasi atau mandat dari PAN-RB 90 tahun 2021 ya. Di sana ada istilah WBK ya, wilayah bebas dari korupsi, kemudian WBBM, wilayah birokrasi yang bersih melayani. Jadi saya kira itu sebagai ya implementasi ya. Nah saya kira kampus-kampus itu ya harus seperti itu. Apalagi kita ini mendidik calon-calon SDM Indonesia unggul, tentu harus punya karakter itu. Jadi kembali lagi ZI itu sebetulnya tidak hanya sekedar aturan tetapi membangun budaya ya. Jadi memang lingkungannya harus dikondisikan ya, dan itu menjadi sebuah budaya, kebutuhan, bukan lagi satu tekanan yang memang terpaksa, tapi itu sebuah kebutuhan. Seperti itu ya, sementara. Oke, baik Prof. Setelah kita mengetahui gambaran Z itu seperti apa, nah kemudian ini kita masuk ke nilai-nilai utama apa saja yang ingin dibangun melalui zona integritas ini, khususnya yang berkaitan seperti yang sudah disinggung oleh Prof sebelumnya, yaitu ada kejujuran, pelayanan, anti korupsi, dan budaya kinerja seperti itu. Nah mungkin di sini bisa disampaikan ke Sobat MIPA, bagaimana sih nilai-nilai poin itu yang sudah terlaksana di FMIPA UNESA ini, Prof? Baik, sebelum masuk ke situ barangkali untuk memperkuat yang pertanyaan pertama tadi. Jadi zona integritas di FMIPA UNESA itu harusnya tidak sekedar administratif ya. Betul. Tapi sebuah upaya nyata bagi FMIPA khususnya untuk memastikan atmosfer kerja di kampus ya, di lingkungan kampus FMIPA itu kita bersih dari praktek berbau korupsi, apalagi korupsi gitu ya. Nah sekaligus memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, jadi transparan dan cepat begitu. Nah tentu harus diingat oleh FMIPA bahwa UNESA itu sebuah PTNBH ya. PTNBH itu punya otonomi tinggi dalam mengelola semua sumber daya yang ada. Nah itu butuh transparansi ya, itu risiko tinggi kalau tidak dijalankan secara transparan. Jadi harus diimbangi dengan integritas yang tinggi. Nah terkait dengan nilai-nilai tadi yang ditanyakan ya. Jadi nilai-nilai utama yang ingin dibangun ya terkait dengan zona integritas itu, saya kira pertama adalah ya secara keseluruhan itu budaya sebetulnya. Budaya anti korupsi, budaya birokrasi yang bersih melayani gitu ya. Itu sebetulnya. Tapi kalau kita rinci sebetulnya di antaranya poin pertama adalah kejujuran. Jadi integritas itu jadi poin yang pertama sebetulnya. Jadi kalau di lingkungan kampus ya kita teman-teman dosen misalnya dalam penelitian,
tentu kita riset itu ya eksperimen dan seterusnya itu kan mendapatkan data. Jadi data itu ya apa adanya. Ya seorang peneliti itu harus cerita berdasarkan data eksperimen yang ada, itu bukan data eksperimen yang dimanipulasi. Nah kemudian dalam pengajaran ya, ngajar kuliah itu kan pasti ada evaluasi dan seterusnya. Dan saya kira ya kita harus memberikan penilaian yang objektif ya, yang ya nilai tidak rekayasa tapi nilai yang sejujurnya gitu ya. Nah kemudian ya kan dosen itu punya ini ya, tugas tridharma ya, selain mengajar juga meneliti, PKM, dan saya kira itu ya tidak mudah. Namun berdasarkan pengalaman teman-teman dosen itu biasanya melebihi ya. Jadi contoh saja misalnya dosen itu kan punya beban kerja dosen ya, namanya PKD. Nah itu di PKD itu rata-rata teman-teman itu dari poin-poin yang harus dikumpulkan ya sebagai laporan kinerja per semesteran, pendidikan, penelitian, pengabdian, ya. Kemudian ada publikasi ya, syarat khusus, kemudian pendukung lain. Rata-rata itu melebihi ya. Melebihi ya. Kadang kalau ditulis semuanya dan diakui semuanya itu ya melebihi dan melanggar undang-undang justru ya. Jadi harus 16 lah maksimal. Makanya pada umumnya beban lebih. Jadi kita beban lebih dari secara kinerja itu kita udah ya bagus lah. Itu. Jadi itu kemudian tentu tidak hanya dosen ya yang disasar. Kalau di set di fakultas atau universitas kampus itu ya semua komponen akademik yang ada di lingkungan itu ya, dosen ya, tendik sebagai motor penggerak administratif layanan ya harus memperlancar juga. Jadi yang harus menerapkan yang BBBM tadi wilayah birokrasi yang bersih melayani itu harus betul-betul menjadi ini. Nah kemudian saya kira BBK-nya ya bersih ya, dari korupsi itu saya kira ya semua gitu. Nah kemudian bagaimana dengan mahasiswa juga begitu. Mahasiswa juga seperti itu. Kalau mahasiswa itu kan misalnya di organisasi kampus itu kan juga menggunakan anggaran dari RBA-nya fakultas. Itu juga harus dilaporkan dengan baik. Jadi kalau menggunakan untuk kegiatan tertentu ya harus dilaksanakan dan dilaporkan. Nah, dan seterusnya. Intinya itu memberikan membiasakan ya, membudayakan itu. Jadi kata kuncinya ya tidak buatan korupsi gitu ya istilahnya, dan memberikan pelayanan terbaik yang memang sesuai dengan tupoksinya. Nah kemudian selain kejujuran ya dalam diri itu ya karakter anti korupsi, anti gravitasi itu harus muncul ya. Dan memang kadang-kadang ini jadi perdebatan di kalangan teman-teman ya. Jadi misalnya apakah waktu mahasiswa ujian skripsi memberikan snack air itu juga termasuk gravitasi ya, secara iya gravitasi gratifikasi gitu ya. Jadi itu termasuk gratifikasi gitu ya. Jadi yang nggak boleh juga itu sebetulnya. Nah saya kira itu secara sistem di fakultas saya kira bisa memberikan solusi. Kalau misalnya di dalam forum-forum ujian seperti harus ada air minum atau snack ya enggak apa-apa, misalnya dianggarkan dari RBA-nya prodi ya. Misalnya itu untuk memberikan air minum kan enggak apa-apa sebetulnya ya, tanpa harus mahasiswa. Saya kira kadang-kadang ibu pakai ya teman-teman mahasiswa, dan kita juga gimana ya, dikasih itu nolak itu juga kasihan juga kita tolak ya. Nah saya kira perlu ada semacam sosialisasi ya. Kalau kemarin kalau nggak salah ada sosialisasi di tingkat universitas ya, melibatkan teman-teman dari KPK dan seterusnya dan memberikan penjelasan yang sangat detail ya. Nah saya kira kemudian turunannya kan di fakultas. Saya kira fakultas ya mungkin jargon itu mulai suaranya agak dikeraskan gitu ya volumenya, terus kemudian mungkin juga ada semacam tulisan-tulisan yang
juga mengingatkan begitu ya, jadi mahasiswa dan dosen atau tendik teman-teman semua diingatkan, oh ada tulisan seperti ini ya, jadi seperti itu. Nah itu jadi satu kejujuran, kemudian anti korupsi dan gratifikasi. Nah kemudian yang penting lagi adalah ya budaya layanan. Jadi kalau memang kita sebagai kaprodi itu ya kadang-kadang ya di luar jam kerja juga loh ya. Jadi yang namanya minta tanda tangan, minta divalidasi, baik ujian skripsi, yudisium dan seterusnya ya sudah kita layani saja. Jadi tidak harus datang ke ruangan dan disesuaikan ya. Artinya kita fleksibel, kita memberikan layanan sebaik-baiknya untuk mahasiswa. Karena dalam hal ini mahasiswa itu sebagai usernya ya, sebagai masyarakat yang harus dilayani ya. Itu. Nah kemudian tentu saja kita menunjukkan sifat profesionalisme. Jadi sesuai dengan kompeten dan aturan. Jadi kalau aturannya begini ya kita jalankan seperti itu. Nah tetapi kadang-kadang kita harus bijaksana, misalnya kadang kita sebagai pimpinan di prodi kemudian ada batas yang sangat mepet sekali, mereka harus Pak ini harus segera divalidasi dan harus harus ada surat semacam LOE yang mendadak karena satu dan lain hal ya kita layani. Meskipun itu di luar jam ya. Jadi kita menunjukkan ya tadi itu layanan yang prima ya. Istilahnya kita tidak merugikan mereka, dan itu juga secara institusi kan ya diminta ya. Kalau misalnya lulusan juga sekarang kan ada target ya, dimasuknya sekian, lulusnya juga harus sekian. Nah, saya kira juga untuk mendukung target IKU-nya universitas ya, selain kita juga ke ZI-nya tadi. Jadi itu kemudian ya tentu transparansi itu udah pasti. Jadi terus kemudian budaya kerja yang positif. Jadi intinya zona integritas di FMIPA itu sekali lagi bukan sekedar program. Jadi budaya untuk jujur, melayani dengan baik, kemudian bekerja secara profesional. Jadi kalau semua sivitas akademika, jadi dosen, tendik, mahasiswa, ya secara bersama-sama ya memahami itu apa ZI, kemudian kita budayakan bersama dengan baik, saya kira ya dengan sendirinya jadi zona ZI itu akan terbentuk. Dan saya kira itu nanti efeknya ke depan ya, kita risau sekali ya. Jadi budaya korupsi yang sejak dulu itu enggak ini ya, jadi semakin masif. Saya kira kalau melihat teman-teman di birokrasi itu sudah mulai baik, artinya ada ZI di masing-masing lingkungan masing-masing. Nah, tetapi kadang-kadang intervensi di luar itu kadang mereka akhirnya terpaksa melakukan. Nah, saya kira kita sebagai yang bekerja di kawasan pendidikan ya, di lingkungan kampus, saya kira bagus untuk memberikan contoh ya, best practice, bahwa kan ini kan sebetulnya lingkungan yang paling idealis itu di kampus sebetulnya. Jadi artinya teorinya ada, kemudian semuanya serba agak teori gitu ya, prakteknya mungkin nanti mereka di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kerja masing-masing. Nah artinya di FMIPA khususnya memang ya mau tidak mau memang harus diterapkan. Jadi selain ya menciptakan lingkungan yang kondusif, atmosfernya baik gitu ya, transparan, kemudian jujur dan seterusnya, itu saya kira akan memberikan dampak di kemudian hari. Lulusan-lulusannya juga harapannya seperti itu ketika dia sudah masuk di dunia kerja. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Munasir. Baik, jadi Sobat MIPA, perlu kita ketahui ya, yang bisa kita ambil dari penjelasan dan gambaran yang telah disampaikan oleh Prof. Munasir tadi, bahwa zona integritas itu bukan hanya soal aturan ataupun program dan kebijakan saja, tetapi memang tentu
tentang bagaimana cara kita membangun budaya yang jujur, anti korupsi, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan di FMIPA UNESA. Oke, baik. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang integritas dalam tata kelola kampus, khususnya di FMIPA, selanjutnya saya ingin beralih ke Ibu Herlina untuk melihat bagaimana budaya kampus yang peduli lingkungan dan juga menjadi bagian penting dari kehidupan di FMIPA UNESA. Baik, Ibu Herlina, kita ketahui bahwa sekarang persoalan lingkungan memang menjadi salah satu isu yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, nggak Ibu? Betul. Termasuk di lingkungan kampus. Nah, berangkat dari hal tersebut, secara sederhana saja Ibu mungkin bisa disampaikan kepada Sobat MIPA apa yang dimaksud dengan Eco Campus atau Green Campus di lingkungan perguruan tinggi, Ibu. Terima kasih Mbak Anissa. Ya, saya coba memaparkan begitu ya. Baik. Kalau pengertian dari Eco Campus sendiri, kebetulan ini di FMIPA ya. Oke, FMIPA betul. sudah menerapkan Eco Campus ya. Pengertiannya sebetulnya suatu konsep ya, suatu konsep dari kampus untuk menerapkan prinsip-prinsip kepedulian terhadap lingkungan yang berkelanjutan ya. Jadi yang berkelanjutan karena ada prinsipnya itu, kalau berkelanjutan ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Terutama kalau lingkungan itu kan keterkaitannya dengan generasi yang akan datang, ini yang paling ini ya, supaya iklimnya baik begitu ya, tidak rusak. Kemudian seperti contohnya kalau saat ini itu SDGs ya, yang berkelanjutan itu pembangunan berkelanjutan SDGs, di dalamnya ada tentang lingkungan juga. Contohnya misalnya yang paling simpel itu sebetulnya menciptakan kampus sehat begitu ya. Contohnya ada lingkungan terbuka hijaunya ada ya, kemudian ada pengelolaan sampahnya ya, ada hemat energi. Kemudian yang terpenting lagi ada kurikulum hijau. Nah, FMIPA ini punya kurikulum hijau, yaitu mata kuliah bersama untuk mahasiswa baru yang dijalankan di semester 2. Mata kuliahnya konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Seperti itu harapannya supaya sebagai pembekalan gitu. Iya, pembekalan. Kemudian itu harapannya ya nanti tidak setelah lulus mereka tetap concern terhadap kepedulian terhadap lingkungan seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, bahwa memang saat ini yang lagi ramai itu isu soal perubahan iklim seperti itu, Ibu. Nah, menurut Ibu Herlina sendiri, mengapa konsep Eco Campus ini menjadi penting untuk diterapkan di lingkungan perguruan tinggi, Ibu? Oke, terima kasih. Di perguruan tinggi ya, UNESA ada ya. UNESA ada menerapkan Eco Campus, kemudian Fakultas MIPA berkomitmen ya, berkomitmen untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan itu ya. Ini suatu tujuannya, ini yang pertama adalah suatu bentuk tanggung jawab dari kampus itu, terutama FMIPA ya, untuk bagaimana melestarikan lingkungan ya. Kemudian yang kedua, kita punya slogan FMIPA ini sebagai kampus konservasi. Kampus konservasi. Ya, kampus konservasi. Nah, itu harapannya tidak hanya slogan begitu, tapi itu memang menjadi menjadi aksi nyata begitu ya, atau diterapkan seperti itu, sehingga aksi nyata itu bisa menjadi habit, atau kalau kata Prof Munasir tadi budaya ya. Dan itu kemudian sesuai dengan tuntutan dari beberapa peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau tadi melihat FMIPA punya slogan kampus konservasi, itu sebetulnya sebagai bentuk kewajiban untuk mengikuti aturan itu, apalagi kita kan akademisi ya, komunitas akademisi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya itu tentang pengelolaan lingkungan.
tentang pengelolaan lingkungan itu kalau tidak salah nomor 32 tahun 2009. Ada di situ tuntutan bahwa setiap makhluk hidup berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian itu di pasal 5. Kemudian pasal 6-nya setiap masyarakat atau warga wajib ikut melestarikan lingkungan. Nah, nampaknya FMIPA ini mengacu ke sana begitu. Kemudian peraturan yang lain, Undang-Undang Konservasi ya, upaya melestarikan lingkungan. Kemudian ada juga karena ini perguruan tinggi, ada tuntutan Ban PT nggih, Prof Munasir ya. Itu bahwa dalam perguruan tinggi itu harus mengelola lingkungan hijau juga atau lingkungan kampus. Kemudian ada lagi regulasi dari wali kota yang Surabaya itu kan bebas dari sampah plastik. Iya. Bahkan di toko-toko itu kan sudah kena cas ya kalau nggak bawa. Sudah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan plastik. begitu. Ya. Itu Mbak Anissa. Oke, baik Ibu. Nah, kalau sudah berbicara tentang penerapannya, tentu kan ada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam membangun budaya kampus yang ramah lingkungan, ya Ibu. Nah, dalam praktiknya nih Bu, prinsip-prinsip utama apa saja yang biasanya menjadi fondasi program ekokampus? Nah, misalnya mungkin dalam hal efisiensi energi, atau pengelolaan sampah, transportasi hijau, atau maupun ruang terbuka hijau, seperti itu Ibu. Iya, Mbak Anissa, kalau berbicara nilai-nilai tentunya sama seperti Prof Munasir tadi ya. Nilai yang diharapkan itu kita menanamkan karakter ya. Kalau di ekokampus menanamkan karakter peduli lingkungan begitu ya. Menanamkan karakter peduli lingkungan, kemudian itu kalau di FMIPA tadi saya katakan ada kurikulum hijaunya, mata kuliah KSDAL misalnya. Nah, di situ disampaikan pemahaman materi, kemudian kasus-kasus, dilengkapi mini proyek ya, kasus-kasusnya terutama berkaitan dengan lingkungan. Kemudian di FMIPA sendiri supaya nilai-nilai itu bisa diadopsi oleh mahasiswa, FMIPA alhamdulillah memberikan wadah. Memang ada BSO Permawa Ekokampus, kemudian juga ada organisasi itu yang dikelola oleh dosen. Dalam implementasinya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, punya program apa, nanti mahasiswa begini, dosen begini. Itu semuanya untuk menyampaikan nilai-nilai itu. Kalau di ekokampus sendiri, baik dosen dan mahasiswa, ada beberapa divisi ya, ada divisi sekam ya, divisi sampah, bagaimana mengelola sampah, kemudian divisi energi, bagaimana hemat energi ya, kemudian divisi keanekaragaman hayati, bagaimana lingkungan itu lingkungan hijaunya terutama tetap ada, kemudian berikutnya divisi air ya, bagaimana air bersih tersedia atau bagaimana air yang kotor itu menjadi bersih kembali seperti itu. Kemudian divisi ekoproduk ya, bagaimana produksinya itu ramah lingkungan, misalnya dari sampah dikelola menjadi kompos atau menjadi ekoenzim. Kemudian ada ekokarakter ya, bagaimana khususnya karakter-karakter yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian ada divisi makanan dan minuman sehat. Semuanya itu dikemas dalam rangka menggiring mahasiswa supaya punya nilai-nilai atau karakter peduli lingkungan yang berkelanjutan. Artinya tidak hanya di kampus, tapi mereka nanti bawa ke masyarakat sampai lulus seperti itu. Oke.
Ya, sangat menarik sekali ya Sobat MIPA. Di FMIPA sendiri ini memiliki BSO yang sangat luar biasa, yakni Eko Kampus, yang nantinya akan menerapkan nilai-nilai nyata bagaimana melestarikan lingkungan khususnya di kampus, dan dengan harapan tidak hanya berhenti di kampus saja ya Ibu, bisa diimplementasikan di masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya Ibu, agar Sobat MIPA ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, nah menurut Ibu seperti apa perbedaan antara kampus biasa seperti pada umumnya dengan kampus yang sudah menerapkan konsep Eko Kampus secara serius dan berkelanjutan Ibu? Ya, saya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi ya, dari pengertian Eko Kampus sendiri untuk yang perguruan tinggi atau fakultas MIPA contohnya yang sudah menyelenggarakan Eko Kampus tentunya ada beda ya. Kalau ya karena saya di sini sudah ada Eko Kampus, begitu tentunya hal-hal itu tadi yang mendasari ya, bagaimana pengelolaan lingkungan hijaunya, bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan air, bagaimana pengelolaan energi, dan yang terpenting tadi ada mata kuliah yang memang untuk mengedukasi mahasiswa supaya ada karakter lingkungannya yang kesemuanya ada secara teoritis, kemudian ada aksi nyata. Nah di organisasi ini seperti BSO maupun di Eko Kampus dosen itu ada aksi nyatanya, ada. Wah, sangat luar biasa sekali ya Sobat MIPA. Baik, terima kasih Ibu Herlina atas penjelasan dan gambaran awalnya. Nah, dari pemaparan tadi nih Sobat MIPA, kita bisa melihat bahwa memang membangun budaya kampus yang baik memang membutuhkan kesadaran bersama dan langkah yang berkelanjutan. Nah, baik Sobat MIPA, setelah tadi kita membahas tentang budaya kampus dari sisi Eko Kampusnya, sekarang saya ingin kembali lagi ke Prof. Munasir untuk melihat bagaimana hal tersebut juga sejalan dengan upaya membangun zona integritas di FMIPA UNESA. Baik, Prof, jika kita berbicara lebih khusus tentang FMIPA UNESA, nah menurut Prof sendiri langkah-langkah apa saja yang saat ini sedang atau sudah dilakukan fakultas dalam membangun zona integritas? Oke, baik Mbak Anissa, terima kasih. Jadi kalau dari penjelasan Bu Herlina tadi yang membangun budaya atau karakter mahasiswa yang peduli lingkungan ya tadi. Jadi tagline-nya itu jadinya FMIPA konservasi. Nah, itu kalau digabung dengan ZI jadinya ya Fakultas MIPA Konservasi dan Integritas. Ya, jadi berkonservasi dan berintegritas ya. Jadi dan saya kira nyambung gitu ya. Jadi berkesinambungan ya. Jadi asal budayanya itu sama. Jadi kalau di ZI itu ya budayanya itu budaya yang jujur tadi itu, anti korupsi, kemudian ya bersih dalam pelayanan ya, dan seterusnya tadi. Nah, sekarang apa langkah-langkahnya untuk FMIPA bisa sampai ke sana, mencapai taruhlah bisa menjadikan fakultas yang ZI gitu ya, ber-ZI. Jadi tentu kita sudah ada ya istilahnya secara organisasi kan di FMIPA sudah dibentuk lah tim ZI-nya ya, sudah punya, dan FMIPA sudah, kita pada waktu dulu kita sudah pernah tanda tangan bersama ya. Jadi ada ya istilahnya pertama adalah komitmen ya, komitmen dari pimpinan, dan tentu saja komitmen dalam rangka untuk deklarasi ZI gitu ya. Nah, pertama kita sudah tanda tangan dulu di sana, sudah terpapang ya. Jadi artinya seluruh sivitas akademika FMIPA ya diawali dengan komitmen pimpinan, semua tanda tangan di sana. Artinya kita komitmen ya, ada tanda tangan fakta integritas, itu sudah kita lakukan. Kemudian ada tim ZI ya, kita sudah untuk itu. Kemudian sekarang harus action ya, action
baik dari pimpinan maupun dari teman-teman dosen dan tendik ya, kemudian mahasiswa ya, mulai kita kampanyekan itu, jadi bahwa FMIPA siap untuk SFI gitu ya, jadi menjadi zona integritas gitu. Nah kemudian ya tadi dari misalnya kampanye ini mesti dari dosen atau tendik atau mahasiswa itu lihat aja role modelnya, bikin di medsos ya, semacam menginformasikan bahwa FMIPA itu siap ya, berkomitmen untuk SFI dan seterusnya gitu. Nah, kemudian fasilitasnya ya disiapkan. Jadi di beberapa kampus itu juga menyiapkan ada lemari ZI ya, lemari gitu. Jadi kalau ada gratifikasi atau apa gitu ya dalam bentuk barang itu bisa ditaruh di situ. Jadi itu sebagai ininya. Jadi pertama adalah komitmen ya. Jadi komitmen pimpinan, kemudian ada deklarasi ZI secara bersama-sama. Kemudian digitalisasi layanan itu salah satu kunci sebetulnya di beberapa instansi itu seperti itu. Nah, saya kira di kampus-kampus termasuk di kampus UNESA layanan berbasis sistem ya, layanan digitalisasi itu sudah jalan. Kita udah oke sebetulnya itu. Jadi dari situ sudah oke semua. Jadi semua layanan sudah by system, artinya semuanya bisa mengakses dengan mudah dimanapun ya. Bahkan absensi juga kita dengan My UNESA ya, surat juga cepat sekali, jadi kita ngurus surat kemudian ya beberapa jam kemudian sudah nongkrong di office-nya itu sudah bisa kita akses, tidak harus diantar. Lebih efisien. Lebih efisien. Jadi saya kira sistem layanan sudah terdigitalisasi dengan baik. Jadi semuanya itu. Nah, dan memang urusannya banyak ya kampus itu. Kalau kita ini sudah tagihnya macam-macam ya. Kalau kita, ada akreditasi ya, goalnya kan ke akreditasi nasional maupun internasional, kemudian pencapaian IKU dan seterusnya. Nah itu kan untuk menuju ke situ itu ada monep ya, monep pembelajaran, monep kurikulum, monep penelitian, PKM ya, semuanya ada. Saya kira by sistem insya Allah sudah siap ya. UNESA wabil khusus ya, MIPA ya, saya kira sudah ada GPM, UPM itu saya kolaborasi dengan di struktur di fakultas maupun di prodi itu insya Allah sudah oke. Nah saya kira itu sudah jalan ya, jadi kita sudah punya SSO, EVO, Office, layan digital sudah oke semuanya. Nah saya kira itu adalah mengunci peluang adanya penyimpangan, terutama di korupsinya itu. Saya kira tidak ada korupsi, jadi karena semuanya udah by sistem, tidak harus tatap muka, semuanya sudah seperti itu. Nah kemudian SOP, jadi semua kegiatan apapun yang alur kebijakan terkait dengan akademik, terutama layanan layanan akademik untuk kemahasiswaan itu, proses akademik itu semua ada SOP-nya. Jadi kalau kita baca SOP-nya banyak sekali itu ya. Dan ada target-targetnya siapa, misalnya penguji skripsi itu siapa yang boleh misalnya, termasuk ya pembimbing skripsi itu ada syarat-syaratnya juga dan seterusnya. Itu saya kira semuanya sudah clear, sudah ada SOP-nya dan itu sudah bisa diakses di website FMIPA. Jadi di GPM itu sudah bisa diakses. Saya kira secara aturan itu transparan. Jadi semuanya bisa mengakses dan membaca seperti itu. Nah, kemudian jadi SOP jelas ya. Kemudian tinggal penguatan aja akuntabilitas, dan penguatan akuntabilitas itu juga sudah jalan sebetulnya. Misalnya kalau dengan mahasiswa misalnya, nilai itu kan bisa diakses. Jadi transkripnya mereka itu kan bisa dicek kan setiap semester atau akhirnya sudah bisa dicek hasil belajarnya dan seterusnya. Itu lihat ya di Siakadu itu mereka sudah bisa akses. Bahkan kadang di akhir semester setelah nilai-nilai masuk itu ada waktu jeda komplain nilai ya misalnya. Itu kan mahasiswa kan diberi kesempatan kadang-kadang, Pak nilai saya kok begini-begini ya. Untuk memperbaiki nilai. Untuk memperbaiki nilai misalnya, atau komplain
dia merasa harusnya dapat A gitu, kok cuman dapat B misalnya, seperti itu. Nah, artinya terbuka sekali, dan itu tidak ada main belakang ya, karena ZI itu tidak menghendaki seperti itu. Jadi artinya semuanya clear, transparan gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara itu. Nah, kalau dari sisi dosen apa? Sudah clear juga kita. Jadi melaporkan beban kerja kita ya yang kita unggah di sistem, di sister itu ya itu sebetulnya. Jadi yang dinilai oleh asesor ya itu. Jadi artinya tidak ada main-main. Bahkan ya sangat istilahnya transparan ya penilaian antara asesor dengan yang teman-teman dosen, dan itu kita unggah di sister, bukan kita serahkan seperti zaman dulu nyerahkan dokumen gini ada yang hilang atau apa. Sekarang ada semuanya di situ. Nah, termasuk SKP kalau dosen itu. Jadi secara kinerja kita dinilai oleh dua itu. Jadi BKD dan itu, dan semuanya ada sistemnya, itu sudah by sistem. Yang satu lewat sister, yang satu lewat SKP misalnya seperti itu. Nah, di peningkatan layanan misalnya, peningkatan kualitas layanan, dan itu selalu kan, kita juga tidak alergi seperti itu. Jadi kita juga memberikan survei layanan misalnya. Jadi kita setiap semester atau semester itu kita ini dievaluasi. Jadi misalnya monet pembelajaran itu. Jadi kita dievaluasi, tidak hanya dosen muda itu yang dinilai, sampai dosen-dosen yang sudah senior, golongan 4E seperti saya juga dievaluasi itu. Jadi cara ngajarnya gimana. Jadi sampai sejauh itu transparannya. Jadi itu. Nah, kemudian PKM penelitian itu juga ini kan, kalau semua dosen pasti seperti itu kan. Misalnya kalau penelitian memang penelitian targetnya ini misalnya harus luaran ini ya ditagih beneran, dan kita harus ini ya. Jadi transparansi itu sudah jalan sebetulnya, tinggal kita bagaimana menunjukkan bahwa sistem itu sudah jalan, dan komitmen berintegritas itu sudah ada sebetulnya. Tinggal ayo bersama-sama membangun budaya untuk settingnya itu sih sebetulnya. Nah, tinggal nanti dikampanyekan saja, dikampanyekan budaya integritas itu. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin sudah ya secara umum ya. Nah, dan nanti kayak khususnya MIPA, ayo bersama-sama gitu ya. Mungkin teman-teman di tim settingnya bagaimana untuk suaranya ini dikeraskan gitu agar ya untuk settingnya ini. Saya kira itu ya, itu langkah-langkahnya. Oke, baik. Nah, untuk langkah-langkah sendiri ini seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Tadi di FMIPA alhamdulillah sudah berjalan ya Prof. Dan insya Allah sudah siap untuk memenuhi dari sistem zona integritas ini sendiri. Nah, kemudian Prof, dalam menuju proses FMIPA yang berzona integritas, menurut Prof sendiri tantangan apa saja yang biasanya muncul di lingkungan kampus, baik dari sisi sistem maupun dari budayanya nih? Kalau dari sistem, saya kira saya sudah siap ya. Kan sebetulnya Z itu kan cabangnya kan ada dua. Jadi WBK, wilayah bebas dari korupsi, kemudian WBBM, wilayah birokrasi yang bersih melayani. Nah, saya kira kan itu sebetulnya. Nah, by system tadi kan utamanya kan bahwa semua layanan itu by system kan sudah jalan sebetulnya. Surat menyurat pun kita sudah via email atau via WA sudah langsung, dan kemudian sudah bisa kita akses dalam waktu yang tidak lama. Kemudian informasi apapun ya termasuk absensi itu kan juga zona integritas, dan itu sekarang ada lokasinya loh ya, tidak boleh absen sembarangan. Saya kalau geser sedikit sudah lewat di itu sudah wilayahnya FT, nggak bisa FMIPA, geser lagi di luar home base ya. Nah, itu artinya ada ZI juga ya, jadi absennya nggak boleh sambil jalan gini kemudian dekat-dekat UNESA absen kan nggak bisa, kita harus benar-benar absen di situ. Nanti kena itu ya. Jadi dari by system digitalisasi insya Allah sudah oke, sudah bagus, saya kira sudah siap. Nah, saya kira tinggal diintegrasikan saja. Jadi saya kira tinggal ke budaya saja. Jadi sistem sudah siap sebenarnya. Nah,
teman-teman kan kerjanya kan sudah diatur, yang teman-teman tendik itu ada jam kerja, ada jam istirahat, nah tinggal dioptimalkan saja itu ya, terutama bagaimana melayani mahasiswa. Saya kira mahasiswa juga sudah terbiasa jam sekian itu bisa datang untuk minta dilayani, jam sekian ini istirahat sebentar nanti. Nah saya kira nanti lama-lama sudah jadi budaya dan cepet kok ya. Jadi mahasiswa kalau udah datang ke fakultas, Pak saya udah ngurus yudisium itu tinggal SMS saja, cepet banget gitu loh. Jadi kalau dulu kan harus datang dulu, nunjukkan berkas lama gitu kan, motong waktunya itu banyak banget sekarang. Jadi artinya ya efisiensi layanan itu bisa ditingkatkan gitu. Nah kemudian tantangan berikutnya ya budaya tadi itu. Jadi selain tantangan sistem digitalisasi layanan tadi sudah oke, kemudian sekarang budayanya tadi ya, kembali ke tadi, sebaik apapun sistem dibangun kayak gini, tapi kalau manusianya, budayanya tidak support ya akhirnya ya nggak jalan. Ya tinggal aturan. Jadi aturan itu ya tulisannya bagus, tapi kalau manusianya yang di dalam itu enggak baik ya, tidak sejalan dengan sistem, malahan ya jadi masalah gitu ya. Jadi mungkin barangkali itu ya budayanya itu. Jadi mindsetnya itu, ZI itu jangan dianggap sebagai sebuah penilaian, oh ini sudah ZI, tapi faktanya bagaimana. Jadi kembali ke situ tadi, jadi substansinya ya tadi, jadi bebas korupsi, kemudian layanan yang bersih ya, transparan dan seterusnya tadi. Jadi saya kira itu. Kemudian berikutnya adalah SDM ya, kembali karena di dalamnya kan ada SDM tadi ya. Jadi semuanya harus punya pemahaman yang sama. Jadi ya BBM itu BBK itu apa? Wilayah bebas korupsi itu. Ya itu harus paham semuanya. Jadi nggak boleh apa-apa. Nah, saya kira kan butuh sosialisasi ya. Kalau tadi misalnya ngasih air minum boleh nggak? Nggak boleh ya. Kan nggak tahu itu ya. Nah, itu saya kira itu yang harus ada dari pimpinan, dari fakultas, atau dari nanti diputuskan nggak boleh. Ya sudah seragam aja nggak boleh. Nanti fakultas atau lewat RBA-nya prodi nanti harus menyediakan air minum untuk Bapak Ibu dosen yang sebagai penguji skripsi misalnya, seperti itu. Nah itu, jadi kemudian apa lagi, tantangan berikutnya adalah pengawasan. Jadi tadi ada tim ZI tadi, jadi saya kira itu juga bisa membantu mengingatkan. Jadi yang wilayah abu-abu tadi boleh. Kalau yang jelas misalnya ngasih upah kan nggak boleh ya, ngasih barang juga nggak boleh gitu. Nah itu saya kira jadi tantangan terbesar bukan hanya pada sistem sesungguhnya, tetapi pada perubahan budayanya. Jadi bagaimana mengubah kebiasaan lama yang barangkali menjadi budaya integritas butuh waktu, dan pakewuh tadi itu ya. Jadi kalau di budaya kita kalau nggak ngasih sesuatu kan nggak enak tadi. Nah itu kemudian digeser menjadi yang baru, yang ya ber-ZI gitu ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak bahwa memang tantangan yang paling besar ya, salah satunya itu ada di budayanya ya Bapak. Nah, menurut Prof sendiri seperti apa budaya ideal yang ingin dibangun di FMIPA UNESA ketika zona integritas ini benar-benar berjalan dengan baik, Bapak? Ya, saya kira ini juga harus bersama ya, tidak ini. Jadi artinya misalnya budaya jujur dan berintegritas misalnya ya. Jadi kan memang di situ ya. Ya, kemudian ya sudah tadi kita terapkan, tidak ada pakewuhnya tadi, betul-betul tidak ada gitu, sehingga tanda kutip gratifikasi dalam bentuk makanan kecil yang sebetulnya itu mereka tidak kita minta sebetulnya, tapi barangkali itu adalah yang tidak boleh ya di ini. Nah itu sudah gitu, tidak usah gitu. Nah kemudian ya dari kalangan teman-teman saya kira kita juga komitmen ya, kayak misalnya
dalam melaksanakan kegiatan akademik, pemberian nilai dan seterusnya. Dan itu kan kita ini ya ya tentu justifikasi masing-masing ya, artinya kita punya standar, tetapi secara aturan kan sebetulnya penilaian itu kan sudah ada rubriknya ya, apalagi kita menggunakan kurikulum UB itu, jadi semuanya sudah by rubrik itu, jadi kita tinggal kita tinggal mengisikan angka-angka di situ. Dan memang tidak sederhana ya, jadi kalau ngajarnya 1 kelas 2 kelas ya oke. Kalau kelasnya banyak semua pakai OBE itu rasanya ya lumayan ya, jadi itu memang butuh effort yang luar biasa, jadi sehingga betul-betul nilai yang diberikan itu objektif. Jadi kalau dulu itu kan kita hanya menilai partisipasi, tugas, UTS, UAS ya, sekarang rinciannya kan banyak, jadi aspek-aspeknya banyak, jadi itu tidak ada, tapi intinya punya komitmen akademik yang yang objektif dari si penilaian tadi itu. Nah kemudian tadi ya jujur, berintegritas ya. Kemudian yang kedua adalah budaya pelayanan prima. Jadi tadi itu. Jadi yang kedua itu budaya pelayanan prima. Jadi baik kita sebagai dosen maupun sebagai kaprodi atau korprodi gitu ya, yang selalu bersinggungan dengan layanan ke mahasiswa ya, layanan akademik. Saya kira ya sudah, kita memang harus itu, jadi kita berikan layanan yang sebaik mungkin gitu. Nah teman-teman di Tendik yang mengawal semua proses akademik administratif ya support ya, kita juga memberikan sesuai dengan tupoksi masing-masing, jadi jangan meninggalkan pekerjaan gitu, artinya sudah mungkin nanti ya komitmen bersama lah, jadi begitu hari ini ngurus ya hari ini selesai gitu, seperti itu. Jadi budaya bersih melayani, jadi tanpa harus dikasih imbalan ya, itu tidak ada. Jadi ya memang itu sudah tupoksinya, jadi secepat mungkin dilayani ya, seperti itu. Nah profesionalisme tadi ya, disiplin, tanggung jawab, bekerja sesuai standar, kemudian transparansi. Jadi itu saya kira. Kemudian ada istilah mikrointegritas, seperti ngasih tadi itu loh, hal yang kecil sebenarnya dianggap kecil tapi itu justru masalah. Jadi kadang kalau nggak ngasih itu rasanya kok nggak enak ya. Ya sudah, kita budayakan aja, nggak usah ngasih. Nah itu kan jadi kebijakan. Kalau jadi kebijakan itu enak. Jadi kadang kan dari setiap mahasiswa kan ada yang buahnya bawa itu beda-beda, akhirnya yang lain juga ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikutan, jadi terpaksa. Nah itu disebut dengan mikrointegritas. Jadi ya hal sepele tapi jadi masalah gitu, jadi seperti itu. Nah itu yang harus itu. Jadi budaya yang ideal yang ingin dibangun adalah kampus yang bersih tadi, ya bebas dari korupsi, kemudian bersih melayani, jadi transparan. Kemudian kalau di bank itu biasanya pelayanan gini ya, jadi melayani dengan hati ya, dengan senang hati untuk dilayani. Jadi kalau dulu ada istilahnya senyum gitu ya, senyum salam senyum salam sapa gitu ya, seperti itu. Itu terutama di teman-teman di Tendik itu ya, yang layanan administrasi. Kalau dosen korprodinya itu pegel ya. Ya paling tidak intinya seperti itu. Jadi kita siap untuk melayani gitu ya. Jadi di hari itu juga kita ini kadang-kadang kalau kita bukakan di laptop, bahkan ini Pak saya mau ujian tanggal sekian-sekian, coba konfirmasi dengan pembimbingnya, oke tanggal sekian, udah kita saat itu juga langsung kita setting, tidak kita tunggu-tunggu waktunya. Jadi seperti itu. Nah ketika zona integritas itu berjalan dengan baik, tentu mahasiswa pasti tidak khawatir ya Mbak ya, jadi tidak khawatir soal birokrasi dan dosen juga bisa fokus pada kualitas akademiknya. Jadi semua sudah pada tupoksinya. Jadi dosen itu juga ada, kalau teman-teman dosen ya akademik, kalau dosen plus punya jabatan korprodi ya akademik dan administratif tadi. Jadi kita ya akan bekerja dengan baik. Nah teman-teman Tendiknya juga begitu, sebagai motor pelayanan administrasi akademik ya sebisa mungkin memberikan pelayanan secepat mungkin dan setransparan mungkin gitu. Nah tentu regulasi harus siap ya, jadi fakultas harus
mendukung atau membuat regulasi yang mendukung itu. Oke, baik. Berarti semuanya sudah harus berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing begitu. Masing-masing, iya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Nasir atas penjelasan yang sudah disampaikan tadi. Lumayan cukup jelas ya Sobat MIPA. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa membangun zona integritas itu tidak hanya berkaitan dengan sistem saja, tetapi juga berkaitan dengan budaya yang tumbuh bersama di lingkungan FMIPA UNESA. Iya, betul. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang budaya integritas, berikutnya saya ingin kembali lagi ke Ibu Herlina untuk melihat bagaimana seluruh sivitas akademika juga memiliki peran dalam membangun budaya ekokampus di kampus ini, khususnya di FMIPA UNESA. Nah, Ibu Herlina, jika kita sudah berbicara tentang keberhasilan program di ekokampus di lingkungan perguruan tinggi, nah seberapa besar peran mahasiswa dalam mendukung terwujudnya program tersebut, Ibu? Terima kasih Mbak Anissa. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Munasir tadi ya, UNESA ini sudah PTNBH ya. Betul, PTNBH mengelola sendiri dan jumlah mahasiswa ini semakin banyak. Betul, ya. Dan ini adalah aset sebetulnya ya, aset di SDM hingga Prof. Munasir. Betul. SDM. Kalau berbicara lingkungan itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Nah, manusianya itu harus bijak mengelola SDA yang ada. Nah, mahasiswa sendiri ini sebetulnya ya SDM bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, begitu ya. Nah, saya beri contoh dengan jumlah mahasiswa yang semakin banyak, kita bisa hitung-hitung kalkulasi ini bagaimana jumlah sampahnya ya. Maka kita edukasi ya. Jadi mereka mungkin dari awal tidak ada info itu ya, edukasi itu belum ada, tapi biasanya ada, tapi begitu masuk perguruan tinggi itu bebas, sebebas-bebas. Padahal di SMA ada adiwiyata ya. Betul. Lingkungan itu. Nah, untuk itu bisa kita manfaatkan juga sebetulnya melalui edukasi untuk untuk ada kepedulian terhadap lingkungan. Nah, ini sudah difilter sejak, kalau di FMIPA sudah difilter sejak maba melalui PKKMB ya. Harapannya mereka bersama-sama nanti menciptakan kampus sehat. Kemudian yang kedua, bisa menggalang mereka menjadi volunteer atau masuk di kepengurusan BSO Ekokampus seperti itu, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Tadi kata Prof. Munasir ya, tidak hanya sistemnya saja tapi semuanya ya, bergerak bersama-sama untuk menciptakan kampus sehat yaitu melalui Ekokampus. Baik Ibu, memang peran mahasiswa itu sangat penting ya, karena memang mahasiswa tentu menjadi bagian yang sangat dekat dengan aktivitas kampus. Betul. Sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian dalam keseharian di kampus Ibu, kebiasaan sederhana apa saja Ibu yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mendukung budaya ekokampus? Nah, misalnya dalam penggunaan listrik, pengurangan sampah, maupun penggunaan kertas atau lain-lainnya Ibu. Iya. Dalam penggunaan listrik ya, itu kita edukasi bagaimana hemat listrik ya, baik dari perkuliahan maupun stiker-stiker kita tempelkan begitu, hemat listrik. Misalnya setelah perkuliahan listrik dimatikan, AC juga. Kemudian penggunaan AC juga jangan sampai di bawah 20 begitu ya, temperaturnya minimal 20 lah. Kemudian dalam pengelolaan sampah ini sebetulnya kita ini perangnya itu sekarang dengan sampah ya, karena setiap orang ingin berkontribusi menghasilkan sampah. Kita larang sampah plastik sudah dengan di PKKMB sudah disampaikan, kemudian flyer-flyer ada begitu ya, misalnya untuk mengurangi sampah, tumbler dan tepanisasi itu ya. Jadi buat minumnya tumbler, kemudian untuk bekal makannya pakai tepa ya. Nah, ini yang menjadi kendala sebetulnya
begini, mahasiswa itu kan kadang begini Prof, tumblernya bawa, kalau isi air malas kadang ya berat. Kemudian harusnya dulu di biologi ada menyediakan galonisasi buat dengan isi mengganti Fakultas MIPA sempat seperti itu, dan itu diberikan ke HMP kalau tidak salah yang mengelola ya, atas usulan Ekokampus apa seperti itu. Ya mudah-mudahan itu tetap berjalan. Kemudian yang kita juga edukasi, kalau ke kantin, jadilah pembeli yang smart begitu ya. Kalau di kantin ada wadah yang tidak ramah lingkungan, sodorkan aja tumblernya, ya sodorkan saja tumblernya untuk diisikan di situ, sampahnya dikembalikan kepada yang menghasilkan sampah. Demikian juga untuk kemasan-kemasan makanan, terutama yang styrofoam itu kan sangat tidak ramah lingkungan. Itu makanya kalau bawa tepa, berikan saja, ini tepak saya, tolong nanti isinya di sini, sehingga tidak nyampah lagi seperti itu. Ya. Kemudian kalau ada sampah organik, ya, sampah plastik sebetulnya haram hukumnya sebetulnya ya, karena tidak dapat diurai itu. Kalaupun ada, mungkin itu harus diubah menjadi sesuatu yang lebih manfaat. Untuk sampah organik bisa, paling tidak itu kalau sampah, buanglah sampah pada tempatnya ya, sesuai sehingga pengelolaannya nanti lebih memudahkan begitu. Yang organik bisa bisa menjadi kompos misalnya, seperti itu ada dilakukan oleh Ekokampus, baik Ormawa maupun oleh dosen seperti itu. Oke, baik, sangat menarik sekali ya Sobat MIPA. Tentu upaya ini juga akan menjadi lebih kuat Ibu jika didukung oleh seluruh unsur di lingkungan kampus. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana peran dosen dan tenaga kependidikan sebagai role model dalam membangun budaya yang ramah lingkungan di FMIPA UNESA? Iya, kalau tadi saya mengikuti Prof. Munasir, ya itu harus bersama-sama kolaborasinya ya, berkolaborasi dan berelaborasi. Sebagai sivitas akademika, dosen dan pendik ya harus mendukung program Ekokampus dan harus menjadi contoh terdepan begitu, sehingga tidak dicontoh oleh mahasiswa begitu ya. Karena tadi kalau kata Prof. Munasir, begitu ada datang user kita beri salam, senyum, sapa. Nah kita di Ekokampus, dosen dan pendik juga harus memberi contoh begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Herlina atas penjelasan yang sangat luar biasa, yang dimana kita diingatkan bahwa memang budaya Ekokampus tidak selalu dimulai dari langkah besar, tapi justru dari kebiasaan-kebiasaan sederhana ya Ibu, yang bisa dilakukan secara konsisten oleh seluruh warga kampus. Nah, kemudian dari obrolan kali ini Sobat MIPA, kita bisa memahami bahwa membangun FMIPA UNESA yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama, baik dari budaya integritas maupun kepedulian terhadap lingkungan di kampus. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi obrolan pada hari ini, mungkin dari Prof. Munasir dan Ibu Herlina bisa memberikan sepatah atau dua patah pesan-pesan kepada Sobat MIPA. Mungkin dimulai dari Prof. Munasir dulu. Oke. Jadi sebagai kesimpulan obrolan diskusi hari ini Mbak Anissa, jadi budaya mikrointegritas, hal kecil ya, tapi perlu dilakukan dengan benar, misalnya tepat waktu dan mungkin jujur ya, termasuk pemberian yang waktu ujian tadi itu. Nah itu mungkin nanti ada regulasi dari pimpinan fakultas ya, sudah itu nanti tidak perlu jadi seragam ya, semua tidak ada seperti itu. Jadi terakhir, integritas itu bukan tentang diawasi sebetulnya, tetapi tentang tetap melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Itu sebenarnya kata kunci dari bagaimana membangun ZI di Fakultas MIPA.
Betul. Selanjutnya monggo Ibu Herlina. Ya, Mbak Anissa, sebelum saya menyampaikan ajakan ya, ini ada informasi bahwa UNESA itu setiap tahun melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan kampus hijau begitu ya. Dan alhamdulillah FMIPA itu beberapa tahun berturut-turut menduduki peringkat pertama. Wow, Begitu. luar biasa Nah, itu sekali. tentunya kolaborasi antara BSO Ekokampus dan organisasi Ekokampus sendiri maupun Civitas Akademika keseluruhan. Oleh karena itu ini saya ajak semua mahasiswa, dosen, teknik bersama-sama untuk menciptakan di kampus hijau begitu ya. Tetapi sehingga itu menjadi karakter begitu ya, karena sudah bertahun-tahun di peringkat 1 terus, maka ini perlu tantangan kita pertahankan begitu. Ini lebih mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih begitu. Oleh karena itu kita mengajak semua Civitas Akademika untuk terus aktif menjaga roh dari FMIPA Kampus Konservasi ini melalui Ekokampus. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Prof. Munasir dan Ibu Herlina sudah meluangkan waktu dan berbagi wawasan tentang bagaimana kita semua bisa berperan sebagai role model integritas di lingkungan kampus. Untuk Sobat MIPA, yuk kita mulai dari hal-hal sederhana seperti jujur dalam akademik, tepat waktu, menghargai aturan, serta berani menolak dan melaporkan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan integritas serta menjaga lingkungan kampus dengan baik. Setiap tindakan kecil kita punya dampak besar untuk masa depan Fakultas FMIPA UNESA ini. Baik, yang terakhir, sampai jumpa di episode mikrofon berikutnya dan jangan lupa follow media sosial FMIPA UNESA untuk mengupdate kegiatan informasi dan yang inspirasi lainnya. FMIPA UNESA, Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.